Tengku Dewi curhat ke gue itu, bener nggak apa yang dia katakan tentang lo? Lo selingkuh, sering main cewek di luar. Ada 1 atau 2 masalah segala macam yang akhirnya memberikan gua godaan untuk mencari orang lain di luar. Kenapa lo lakuin itu? Menurut cerita yang gue tahu, ini gue konfirmasi langsung ya. Lo tinggal di tempatnya dan lo ada hubungan dengan dia. Gua kenal deket dia pada saat itu kita syuting bareng apa segala macam. Itu selingkuhan lo. Di konten itu kalian tuh adalah suami istri yang mesra, yang membagikan kebahagiaannya setiap... Kayaknya bukan kebahagiaan, konten-konten gue konten-konten suami tersiksa cuy. Menurut POV lu, itulah kenyataannya juga. Oh ya. Tersiksa karena apa? Buat Dewi, gue minta maaf karena gue udah nyakitin hati. Gue minta maaf karena gue udah melakukan hal-hal itu yang akhirnya membuat lu menjadi benci sama gue. Gue mau terima kasih karena lu sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Tanya Dokter Richard. Lu umur berapa sih? 37 sekarang. Gak kelihatan lu, masih kelihatan muda dan ternyata aslinya lebih ganteng kan. Kayaknya ini gara-gara skincare dari Dokter Richard Lee. Perasaan yang gue kasih skincare bini lu. Kan dikasih ke gue juga. Bini Kan lu dikasih. atau mantan bini lu sih sebenarnya. Kan masih proses dong, masih proses. Jadi ya kita masih belum tahu lah gimana gitu loh. Karena kayaknya gugatannya mungkin udah dari bulan Mei, Juni ya. Tapi gugatan pertama akhirnya itu ditolak. Jadi itu bukan Dewi yang mencabut tapi ditolak. Karena gugatan pertama itu kan gugatan perselingkuhan ya. Gugatan perselingkuhan tuh biasanya di persidangan itu susah untuk dibuktikan. Jadi ini pelajaran juga. Gue juga bertahu gitu kan. Jadi memang kalau misalnya gugatan perselingkuhan itu setahu gue adalah membuktikannya itu benar-benar harus ya kita lagi di kamar, terus udah gitu kita lagi melakukan hubungan itu, terus udah gitu yang ngegerebek juga harus ada bawa saksi dan itu semua harus divideoin segala macam gitu. Jadi kalau misalnya gugatan perselingkuhan cuma dari foto atau dari video atau dari chat atau dari booking kamar atau dari booking pesawat itu semua tidak bisa dibuktikan di persidangan. Nah, jadi setelah itu akhirnya Dewi tidak diterima gugatan itu. Akhirnya yang kedua ini dia gugatan atas perselisihan gitu, cekcok di rumah tangga gitu. Oke, gue langsung tanya to the point aja ya. Tapi benar nggak lu selingkuh? Yang namanya pernikahan kan pasti ada cekcok, ada masa-masa jenuh apa segala macam seperti itu. Dan gue yakin semua pernikahan pasti ada permasalahan seperti itu. Mau itu dari seks, mau itu dari finansial, mau itu dari orang tua, mau itu dari keluarga, atau misalnya dari agama gitu loh. Pasti ada permasalahan sih. Iya, gue tahu sih. Gue juga nikah sih, jadi gue tahu ada masalah. Pertanyaannya... Dokter udah nikah berapa tahun? Gue 12 tahun. 12 tahun nikah. Lu berapa tahun? Gue nikah 7 tahun, pacaran 4 tahun, 11 tahun. Oke. Kita mulai dari awal aja kali ya. Kita mulai dari awal. Gue kan sebenarnya kontak lu ini sudah lama ya. Iya, dari pas kasus pertama ya. Bulan Mei, Juni mungkin ya. Iya, waktu Dewi datang ke podcastku, cerita, nangis, gue bilang, gue pengen damain kalian, Gue pengen damain kalian, gak mau ambil keuntungan apapun gitu kan. Gue coba deh. Karena gue lihat pada waktu itu Dewi, ini jujur ya, dari POV gue, kayaknya masih bisa nih Dewi. Pada waktu itu gue lihat itu kayaknya masih bisa nih. Masih bisa rujuk nih, kayak gitu kan. Tapi butuh orang yang di tengah-tengah sama-sama nih. Kayaknya bisa patuin lu nih. Gue coba chat lu. Tapi kan pada waktu itu respon lu agak jelek ya. Ya kan? Tapi gue stop sampai di sana karena gue juga nggak mau ribut dengan orang gitu kan. Nggak mau ribut. Sampai di sini dulu, apa yang waktu itu lu rasain setelah lu nonton dan setelah lu dapat kontak dari gue? Mungkin itu juga yang perlu gue klarifikasi. Karena apa yang dia omongin di luar dengan apa yang dia omongin sama gue itu berbeda. Gitu. Jadi dia mungkin kayak ke semua orang dia bilang dia pengen rujuk apa segala macam gitu loh. Tapi di saat dia ngobrol sama gue berdua, jadi setelah semua segala macam akhirnya kita udah baik-baik dan akhirnya dia ngobrol berdua sama gue waktu itu di dekat rumah. Akhirnya gue jemput terus kita ngobrol berdua di mobil segala macam sambil nyetir.
gue tanya, gue benar-benar begging ke dia pada saat itu. Gue bilang, ini gimana ke depannya? Masih mau berhubungan lagi atau enggak? Masih mau masih mau ngelanjutin lagi apa enggak? Dan dia bilang enggak. Dia bilang dia tetap ingin bercerai pada saat itu. Itu after podcast dengan gue? Iya. Setelah podcast dengan gue? Iya. Oke. Itu di bulan, kan gak lama tuh langsung podcast Dr. Richard kan. Setelah itu kayaknya sebulanan mungkin ya. Oh, cukup lama ya, 1 bulanan ya. Jadi nggak langsung abis podcast lu cari dia atau hubungin dia. Karena beberapa hari setelahnya kan gue langsung chat kan lu. Iya, karena gue diusir dari rumah pada saat itu. Jadi gue nggak bisa, dan gue diputus komunikasi segala macam. Jadi gue nggak bisa menghubungi dia, nggak bisa menghubungin anak-anak juga. Tapi setelah dia udah agak enakan kan, dia sesuai dengan mood dia kan, kayak sesuai dengan emosi dia gitu loh. Kalau misalnya dia udah reda apa segala macam, baru bisa diajak ngobrol, baru bisa diomongin gitu loh, gimananya gitu. Akhirnya ya udah, pada saat itu dia bilang, aku bilang, aku masih mau lanjutin pernikahan apa segala macam. Aku bilang kayak gitu, dia bilang enggak. Dia bilang dia ingin tetap bercerai karena dia ingin melewati proses ini dulu semuanya, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri, supaya kita sama-sama bisa memperbaiki diri sendiri, melewati proses ini semua, baru nanti setelah itu ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu loh, Dok. Oke, itu 1 bulan setelah podcast gue tayang ya. Pertanyaannya, pada fase Tengku Dewi curhat ke gue itu, bener nggak apa yang dia katakan tentang lo? Lo selingkuh, sering main cewek di luar? Kayaknya itu bertahap sih ya. Itu bertahap. Jadi apa yang udah kita laluin di pernikahan kita itu bukan baru kemarin doang yang terjadi itu pada saat bulan Mei itu. Jadi kita udah berantem, kita udah cekcok apa segala macam, kurang lebih udah sekitar 2 tahunan lah. Dan di dalam pernikahan itu akhirnya ada 1 atau 2 masalah segala macam yang akhirnya memberikan gua godaan untuk mencari orang lain di luar gitu loh. Oke, itu lo akuin ya berarti ya. Itu lo akuin ya. Lo nggak ada penyesalan atau nggak mikirin anak-anak, Bo? Oh iya. Pada waktu itu. Ini gue tanya ya, sorry ya. As a host ya, gue tanya Yes. Karena mungkin yang dilihat di luar adalah di saat yang di blow up sama dia. Itu loh. Itu yang dilihat di luar gitu kan, yang orang-orang tahu pada saat kejadian itu. Tapi sebelumnya segala macam, kenapa gue bisa melakukan tindakan seperti itu ya, mungkin nggak ada dampak-dampak dari yang beberapa tahun yang udah kita jalanin ini. Kenapa, Bu? Ini kesempatan lo ngomong. Paling nggak lo ceritakan. Kenapa lo lakuin itu? Gue nggak bisa ngomong kenapa, tapi yang jelas di dalam pernikahan itu kan ada permasalahannya tersendiri. Gue nggak bisa kasih tahu kenapa gue melakukan itu, tapi yang jelas gue punya alasannya kenapa gue melakukan itu, dan Dewi pun mengakuinya bahwa dia salah di dalam permasalahan itu, gitu loh. Jadi akhirnya itu semua berjalan, tapi tidak langsung secara gamblang gitu loh gue melakukannya pada saat itu, tapi mungkin dengan bertahap gitu loh, apa segala macam, yang namanya ada sosial media apa segala macam. Terus udah gitu juga karena permasalahan itu, dan akhirnya itu semua jadi kayak bubble, jadi ini akhirnya jadi ngebom, jadinya kayak langsung meledak segala macam, dan akhirnya gue tidak berpikir panjang pada saat itu, dan akhirnya ya udah gue melakukan itu. Dan setelah itu semuanya jadi ya rame gitu loh, setelah Dewi memblow up itu semua. Setelah rame, lu biasa aja menerima semua itu atau menyesal sebenarnya? Oh, gue menyesal dong. Bagian mana yang lu nyesal? Gue menyesal karena... Nyesel ketahuannya atau nyesel karena selingkuhnya? Kayaknya lebih ke menyesal karena gue tahu bahwa apa yang udah di blow up sama Dewi itu bakalan menghancurkan semuanya. Satu. Bukan apa yang lu lakukan itu menyakiti istri lo? Iya, mungkin itu juga. Tapi seperti gue bilang gitu loh, kenapa gue melakukan itu ya pasti karena ada dampak di pernikahan kita selama beberapa tahun. Gitu. Dan
apa yang udah Dewi lakukan, dia sudah memblow up, dia sudah melakukan itu semua, sedikit agak bikin saya sakit hati juga. Dalam hal apa ya? Apa yang terjadi di pernikahan segala macam, aib apa segala macam pasti selalu ada setiap orang gitu loh. Dan gue yakin semua orang menutupinya gitu kan seharusnya, ya kan? Bukan belum. Kalau misalnya memang ada permasalahan atau apa, selesaiin sendiri atau enggak selesaikan secara perceraian langsung gitu loh. Kenapa harus di blow up segala macam sampai bukan cuman karir saya aja yang kena, tapi juga ada saudara di situ, ada keluarga di situ, ada orang tua yang merasa tersakiti di situ gitu loh. Sampai mama saya pun ya bisa dibilang ya sampai kesel juga gitu loh sama Dewi. Dan maksudnya dalam artian kayak apa ya? Oke lah, satu atau dua kesalahan yang sudah dilakukan gitu kan. Tapi emang kebaikan-kebaikan yang selama ini yang sudah aku lakukan, emangnya itu nggak dihitung gitu loh. Jadi sampai harus menghancurkan saya gitu. Oke, bro. Sampai detik mungkin sebelum podcast gue tayang lah ya. Lu masih sayang gak sih sama Dewi sebenarnya? Oh iya, sampai sekarang pun iya. Sampai sekarang pun juga iya? Sampai sekarang pun iya. Apa ini? Sayangnya sebagai apa ini? Sebagai ibu dari anak-anak. Lu masih cinta gak sama dia? Ini another question ya. Sayang dan cinta. Ya sebagai ibu dari anak-anak pasti gue bakalan selalu sayang dan cinta sama dia. Karena menurut gue sebagai seorang ibu dia sudah melakukan hal yang benar sih. Tapi sebagai seorang istri not so much. Secinta apa lu sama dia? Cinta lah. Ini kita diskusi ya. Gue kebayang kalau jadi elu sih. Kalau misalnya suatu hari gue jadi elu, istri gue, amit-amit lah ya. Amit-amit ya. Sampai. Amit-amit ya. Cerita di podcast lain pula kan. Cerita di podcast gue kan gak mungkin ya. Soalnya saya lawan lu sendiri ngobrolnya. Yang ada berantem. Cerita di podcast kayak gitu ya. Kalau gue sih nomor satu ya bukan harga diri gue, bukan kerjaan gue bro. Nomor satu itu adalah gila gue matain hati istriku ya. Aku tuh akan gemeteran dan aku tuh akan ketakutan begging for her sorry lah aku bilang ya. Kalau bisa ya kayak gitu kan. Tapi kan dari cerita lu kan, lu bilang lu sayang nih satu sisi nih. Tapi lu sendiri bilang bahwa wah lu ngancurin nama baik gue nih, kerjaan gue. Betul. Makanya itu dia gue bilang kenapa gue melakukan itu pasti karena ada dampak di dalam pernikahan kita sebelumnya beberapa tahun yang lalu gitu kan. Dan gue nggak bisa sebutin apa segala macem gitu loh karena menurut gue itu terlalu personal untuk apa yang gue hadapin sebagai seorang suami, apa yang gue hadapin untuk menjaga nama baik Dewi juga. Jadi gue nggak akan mungkin bilang itu semua kenapa, tapi gue yakin di dalam pernikahan itu pasti bakalan ada yang seperti itu. Dan menurut gue ya oke, gue salah melakukan itu. Oke, gue menyakiti hati dia. Oke, gue udah nyakitin hati dia. Tapi kenapa gue melakukan itu? Ya pasti ada apinya dulu sebelum ada asapnya gitu. Oke. Bro, aku boleh tanya sedikit ya. Bagian ini kalau lu nggak suka, lu boleh cut sih. Dewi ada bilang dengan gue, lu ada kelainan NPD apa segala macam. NPD atau kelainan seksual ya kita ngomong juga ya. Bukan NPD cowok sama cowok ya? Bukan cowok dengan cowok. Maksudnya itu lu misalnya lebih apa ya? Apa ini ngomongnya? Hyper. Lu hyper atau mungkin nggak puas dengan istri dan pengen dapetin dengan orang lain. Is it right? Iya, gue bilang ya selama anak pertama gue lahir lah, selama 2 tahun gue nikah sama Dewi ya there's no sex. Sorry? There's no sex at all. Selama? 2 tahun. Setelah? Asian lahir ya, anak pertama. Why? I don't know. Lu pernah asking? Iya. Beberapa kali asking baru dikasih apa segala macam. But it's very very rare.
2 tahun tidak sama sekali atau jarang atau bagaimana nih? Ya, setahun sekali lah mungkin. Kenapa? Gue gak tahu. Dari lo atau dari dia nih? Gue nggak tahu, tapi yang jelas ya mungkin dari hubungan pernikahan kita lah. Ya dari sama-sama akhirnya gitu loh. Bro, tapi kan lu di konten itu mesra banget. Konten lu tuh konten rumah tangga, bro. Di konten gue yang tersiksa. Lo gak lihat konten gue suami-suami takut istri. Itu yang terjadi di kehidupan gue aslinya. Gitu loh. Itu Jadi, aslinya? iya, seperti itu. Ya makanya dari situ ya ada beberapa kali yang gue lagi di ruang tamu. Ya kan, terus dia tahu gue lagi di ruang tamu, akhirnya gue sendiri menyelesaikannya dan dia cuma lihat doang. Ya, oke ya. Udah. Terus dia balik lagi, dia gak bantuin sama sekali. Tapi aku ngerasa kayak di konten itu kalian tuh adalah suami istri yang mesra, yang membagikan kebahagiaannya setiap... Kayaknya bukan kebahagiaan konten-konten gue, konten-konten suami tersiksa cuy. Coba lu lihat lagi dah. Itu. Dan menurut POV lu itulah kenyataannya juga. Menurut POV lu ya. Oh ya. Iya. Tersiksa karena apa? Gue tahu Dewi seperti apa orangnya. Gue udah bareng sama dia 11 tahun. Dan dia tuh tipikal yang orang yang tipe pekerja. Dia nggak pernah ke dapur, dia nggak pernah ngurus suami. Dia mendingan bayar babysitter, dia bayar asisten rumah tangga, dia bayar apa segala macam untuk menyelesaikan itu semua. Oke lah, beberapa tahun gue bisa terima masalah itu. Oke lah, beberapa tahun gue bisa terima dan apa segala macam. Tapi kadang dalam hati kecil gue juga pengen ngerasa lo diurusin. Gue pengen lo ngerasain segala macam hal seperti itu yang tidak gue dapatkan dari dia. Tapi itu cuman segelintiran, kayak cuma permasalahan kecil doang buat gue yang menurut gue nggak terlalu penting gitu loh. Gue masih tetap bisa terima gitu loh. Kenapa nggak lo berpikir kalau misalnya ini nggak cocok lagi dalam pernikahan, kenapa nggak pilih cerai dulu baru mencari yang lain? Kenapa harus mencari yang lain dulu selagi lo masih dengan dia? Dia nggak mau. Kamu sudah berusaha menawarkan hal itu? Ya. Sebelum selingkuh? Ya. Oke. Jadi ini makanya ini yang gue ceritain sekarang adalah sisi dari gue nya gitu. Yang mungkin yang Dr. Richard atau yang lain di luar sana tahu ya dari sisi Dewinya gitu kan. Nah, tapi ini dari sisi gue nya sekarang gitu loh. Apa yang udah terjadi apa segala macam ya mungkin udah ada apinya dulu beberapa tahun yang lalu gitu loh. Yang sudah kita berusaha untuk perbaiki apa segala macam seperti itu. Tapi akhirnya memang tidak bisa ya terjadi begitulah. Okay. Tapi ya mungkin gimana pun juga ya gue tetap salah gitu loh. Karena gue sudah cheating ya? Cheating. Oke. Sekarang gue cukup ngikutin ceritanya. Kalau yang sebelum podcast nih kan gue nggak tahu nih ceritanya. Betul. Ya. Gue nggak tahu cerita rumah tangga lu kayak gimana dengan Dewi ya. Tapi after dia datang ke podcastku, aku cukup tahu apa yang terjadi di dia dan apa yang terjadi kayak komunikasi kalian berdua. Karena kan dia cerita lah dengan aku kayak gitu punya ya. Jadi aku mengkonfirmasi di sini. Pada waktu boom podcast dan cukup meledak pada waktu itu, lu-nya menghilang. Beberapa teman mungkin coba mengkontak lu ya kayak Randy Kejarnet, Lady Nayoan. Gue juga try to contact you kayak gitu punya, mencoba untuk membantu. Ya. Tapi yang terjadi adalah lu malah dengan cewek lain, tinggal bersama wanita lain. Oh enggak sih itu. Is it right? Itu juga gue harus klarifikasi. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya saat gue diusir sama Dewi, gue nggak tahu gue harus tinggal di mana. Akhirnya gue tinggal di rumah manajer gue. Gue diem selama mungkin ya seminggu lebih lah, hampir 2 minggu gue diem di rumah manajer gue dan akhirnya gue bosen apa segala macam, akhirnya gue coba untuk mencari kegiatan. Akhirnya ada beberapa temen gue yang ngajakin, udah kita main bola aja yuk gitu loh, kita olahraga segala macam. Akhirnya oke, gue main bola pada malam itu. Ya udah gue main bola, terus udah gitu setelah main bola teman-teman gue ini ngajak ke klub. Terus ayo kita jalan ke klub apa segala macam. Oke lah, yaudah akhirnya jalan ke klub apa segala macam. Ada yang videoin, ada yang fotoin apa segala macam seperti biasa. Kayak gue Justin Bieber aja kemanapun gue pergi gue harus diawasin gitu. Akhirnya ya udah abis dari situ kita semua rame-rame ke rumah si cewek ini. Jadi bukan cuman gue sendiri, kita semua di rumah si cewek itu gitu loh. Dan itu pun
cuman sehari doang. Habis itu udah gue balik lagi ke rumah manajer gue. Menurut cerita yang gue tahu, ini gue konfirmasi langsung ya. Ini namanya di BIP mungkin ya. Dengan lu tinggal di tempatnya dan lu ada hubungan dengan dia. Gue kenal deket dia pada saat itu kita syuting bareng apa segala macam, tapi cuma nggak lebih dari itu. Itu selingkuhan lo? Enggak. Kita memang teman dekat. Itu confirm? Yes. Lu bisa coba tanya aja orangnya gitu loh. Karena banyak ceritanya yang menyatakan demikian, bro. Dan itu bukan dari satu sumber. Yang dari gue ya dengan Dewi ya, kita dengar sama-sama ya. Mungkin ada kurang lebih 3 sumber kayak gitu, sampai confirm juga dari cewek tersebut juga gitu. Kalau gue bisa bilang, mungkin kalau misalnya dia bilang seperti itu, ya oke, nggak masalah, itu dia yang bilang. Tapi kalau misalnya dari gue sih nggak ada. Tidak ada. Yep. Dan lu tidak pernah punya hubungan spesial baik dulu ataupun pada waktu itu. Iya. Dengan S. Oke. Dan after that lu banyak lagi keciduk. It's just chats. It's just belum tentu gue ketemu sama orangnya apa segala macem gitu loh. Hal seperti itu tidak terbukti gitu loh. Oke. Bro, di saat ketahuan, di saat ini meledak, kenapa kesannya yang gue lihat adalah lu masih tetap pengen kayak menghindar, lari, mencari kebahagiaan lu. Kenapa nggak lu datang begging for something kayak gitu punya dengan istri lu? Dia putusin semua komunikasi. Tapi kalau tahu kan rumahnya di mana kan, gue bisa berlutut di depan pagar. Makanya itu gue bilang kayak the point is kayak we were going to end this before it happened also. Oh, lu berarti juga nggak ada keinginan untuk berbaikan gitu ya pada waktu itu ketahuan juga. We tried, kita udah coba segala macam. Makanya setelah sebulanan itu dia baru buka komunikasi dan akhirnya gue bisa komunikasi dan akhirnya bisa ketemu sama dia. Oke, gue ulang lagi nih. Karena yang gue tangkap dengan Dewi adalah lu pengen rujuk setelah podcast tersebut. Yes. Tapi kan kalau dari sini kan yang terlihat adalah lu happy-happy, keciduk foto sana-sini gitu kan. Gue tanya, kenapa lu nggak berlutut begging for some sorry kayak gitu kan. Lu bilang, ya lu juga pengen mengakhiri. Jadi yang mana yang benar nih? Jadi gini loh, ini udah kayak pisau belah dua nih ya kan. Gue tahu kalau misalnya gue balik lagi, gue harus mengorbankan semuanya. Dalam artian gue harus mengorbankan emosi, egois gue, diri gue sendiri apa segala macem dalam suatu pernikahan. Oke, gitu kan. Dan di saat kemarin itu, kemarin sebelum ini semua terjadi, kita udah sempat mau berusaha untuk mengakhirinya segala macam. Dan akhirnya Dewi nggak mau. Nah terus udah gitu setelah ini semua terjadi apa segala macam, akhirnya gue menyadari kayak oke, ya udah kalau misalnya kayak gitu ya gue mau berusaha untuk coba bilang sama Dewi maunya gimana nih sekarang. Gue bilang seperti itu. Apakah lo tetap masih mau menjalani ini semua pernikahan atau enggak? Dan akhirnya dia bilang enggak. Oh, ya udah oke kalau misalnya enggak gitu loh. There's nothing I can do, ngerti nggak? Gue kasih bocoran ya. Aku minta maaf dulu dengan Dewi. Ini yang aku rasain ya. Karena kan aku cukup pada waktu abis podcast aku cukup dekat dengan Dewi ya. Aku kasih banyak nasihat dengan dia. Dan aku juga berusaha merujukkan kalian juga. Karena aku melihat ini masih ada kemungkinan untuk rujuk. Tapi yang gue lihat, lu nggak ada usaha. Jadi sebenarnya kalau feeling gue pada waktu itu sebagai mungkin sebagai orang luar lah ya. Sebenarnya kalau misalnya lu datang dengan tulus seperti Randy Kerjernet kayak gitu, yang gentle mengakui, minta maaf dan begging for some sorry, aku bilang kayak gitu ya. Dia bukan akan bukain pintu maaf. Tapi itu juga yang dia ceritain ke aku, yang aku rasain ya. Tapi ternyata kan itu nggak lu lakuin, malah lu lakuin berkali-kali, nginep di tempat ini, dengan cewek sini, keciduk dengan ini lagi, kayak gitu punya. Yang membuat dia akhirnya 1 bulan kemudian, oh, nggak ada lagi nih, udah selesai. Kita divorce aja. Lu memang nggak ada niat untuk mau balikan, atau bagaimana sih sebenarnya?
Kalau untuk ngejawab itu, gue yakin gue bakalan dibenci sih. Tapi ya, I don't think the marriage is gonna last anyway. Sorry? Menurut gue pernikahannya nggak akan berlangsung lama juga. Oke. Jadi maksud lo kalau misalnya rujuk pun nggak akan bisa berlangsung lama? Betul. Kalau kayak gitu kenapa nggak cerai baik-baik? I tried. Gue udah berusaha. Gue udah coba. Dan akhirnya dia tidak mau. Enggak. Setelah kejadian ini, maksudnya cerainya kayak gini punya kan dipersingkat, kalau lu mau, dia mau kan selesai. Udah. Tapi akhirnya yang terjadi adalah dia berusaha untuk memblow up itu semua. Dia berusaha untuk posting itu semua. Apapun yang gue lakukan, apapun yang terjadi sama gue. Bukannya mau bercerai secara baik-baik. Itu yang dia lakukan. Apa yang lu minta? Iya, bercerai baik-baik. Bercerai baik-baik. Iya. Dan dia juga rasanya, setauku juga mau bercerai baik-baik. Oke, kalau seperti itu kenapa sampai sekarang dia masih tetap harus posting-posting apa segala macam tentang aku? Kalau misalnya ujung-ujungnya mau bercerai, kenapa nggak langsung selesai begitu saja? Kenapa harus di blow up? Kenapa harus rame-rame segala macam seperti ini? Buat apa? Apa untuk cari uang? Lu juga mungkin harus mengerti hati wanita yang tersakiti. Oke, kalau itu. Makanya ya gue selalu kalah di situ kan. Karena gue tahu gue yang salah di sini. Gimana pun juga gue pasti salah. Oke, gue paham untuk masalah itu. Iya, tapi kan lu sebagai laki-laki yang sudah tahu lu salah nih, maksud gue, lu kan bisa datang mungkin ke pengadilan, mempercepat semuanya. Kalau lu juga ngerasa kayak, oke, ini pernikahan kayaknya nggak bisa berlanjut lagi nih, kayak gitu kan. Dengan Dewi ya lu ngalah kayak gitu ya. Udah, Kita cerai aja. udah. Hak asuh anak silakan gitu Yes. kan. Ya sama-sama enak semuanya. Lu deal ya bagian itu ya? Iya. Oke. Gue sudah. Gue mau tanya, ini kan istri lu kan lagi hamil ya kemarin tuh ya. Hamil anak kedua. Dan anak keduanya cewek lagi. Lu gak kasihan ya pada waktu itu? Kasian lah pastilah. Tetaplah. Buktinya gue sempat datang kan. Gue sempat datang segala macam ke pas lahiran. Gue ngazanin juga. Pastilah kalau misalnya udah mikirin karma, udah mikirin nyesel, udah mikirin salah, gue pasti salah dalam hal itu. Itu gue paham. Tapi ya itu tadi gitu loh. Nggak semua orang, nggak semua pernikahan itu bisa diselamatin. Oke. Iya dong. Gimana pun juga yang ngejalanin gue, yang ngejalanin Dewi. Mungkin di dalam pernikahan orang-orang segala macam ada yang berusaha buat rujukin apa segala macam, oke kalau misalnya itu berhasil, it's okay, bagus gitu loh. Tapi ada beberapa pernikahan juga yang tidak berhasil dan anak-anak mereka dengan kasih sayang yang cukup, gue yakin bakalan berjalan dengan baik-baik aja gitu loh. Kalau misalnya semuanya udah berbesar hati, semuanya udah saling memaafkan, semuanya udah saling menjalani hidupnya masing-masing dan move on. Gue yakin itu bisa terjadi juga gitu loh. Karena ini bukan hal yang baru terjadi gitu loh. Ini sudah kayak perceraian udah terjadi dari puluhan dan ratusan tahun yang lalu juga dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja gitu loh. Dan semakin sekarang semakin modern, gue yakin orang-orang tua yang bercerai mereka tetap masih bisa ngurus anaknya apa segala macam dengan baik. Sebenarnya masalahnya simple sih, bro. Kalau menurut gue, lu kan juga gentle di sini mengakui juga bahwa lu memang ada cheating, ada dengan cewek lain juga ada gitu kan. Lu juga gentle mengakui bahwa lu juga menyakiti dia, walaupun ada permasalahan di dalam rumah tangga juga lah kita bilang kayak gitu ya. Mungkin tinggal diselesaikan. Apalagi lu juga mengakui bahwa ini nggak bisa dipertahankan lagi nih hubungan pernikahan ini ya. Berarti kan tinggal diakhiri aja secara baik-baik. Betul. Iya. Oke. Dan kemarin lu ketangkep. Kenapa? Kayaknya gara-gara pergaulan dengan teman-teman segala macam dan akhirnya diajak sama teman untuk pergi dan melakukan hal-hal tersebut dan akhirnya ya udah ada orang yang iseng apa segala macam akhirnya mereka datengin rumah terus mereka tes urin dan positif ya udah aku langsung dibawa. Setelah itu di situ mereka tahu kalau misalnya aku melakukan itu hanya untuk rekreasi, hanya untuk karena pergaulan teman-teman dan akhirnya
di assessment sama BNN dan di hukuman rehabilitasi 1 bulan saja. Itu aja. Oh, ini lu sudah keluar 1 bulan di rehabilitasi. Iya. Sudah berapa lama lo Apanya? pakai? Oh iya, gue udah kenal. Apa sih? Oke, sudah berapa lama? Oh, gue udah kenal lama dari zaman kuliah mungkin ya, 2015. Gue udah tahu. Tapi gue sangat jarang melakukannya dan itu hal yang bukan yang gue cari. Gue tidak ketergantungan. Jadi cuman karena pergaulan dan dunia malam aja. Pergaulan dan dunia malam atau permasalahan ini juga salah satu menjadi pencetus lu menggunakan lagi? Mungkin ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Bukan sesuatu yang Tapi betul aku kemarin lakukan. katanya nggak ditangkap dengan BB ya? Enggak, ya enggak. Cuma urin positif aja. Ya. Urin positif Betul. aja. Apa yang lu rasakan pada saat ditangkap itu? Kaget terus menyesal. Apa yang gue tahu kalau gue melakukan hal-hal tersebut pasti ini bakalan terjadi akhirnya. Dan pada saat itu ya akhirnya ya udah pas mereka datang ada mama di situ di rumah. Mereka semua nggak ada yang percaya. Dan akhirnya ya udah. Aku cuma bilang sama mama, kayak mama nggak usah khawatir, biar nanti Andrew yang selesain semua gitu loh. Dan aku nggak tahu, ternyata aku pergi selama 1 bulan tuh. Setelah 1 bulan baru bisa pulang ke rumah. Dan katanya yang jenguk lu pertama kali di situ adalah Tengku Dewi. Ya Dewi datang. Gimana perasaan lu? Bahkan orang yang pertama kali jenguk lu adalah orang yang lu Betul. cheating. Betul, itu dia makanya apa ya? Gue yakin dari permasalahan itu kita sama-sama jadi lebih dewasa, kita sama-sama besar hati, kita sama-sama melupakan sejenak lah apa-apa yang udah terjadi sama pernikahan kita, sama hubungan kita, dan akhirnya dia datang dan dia jenguk segala macem. Aku kaget dia datang segala macem, tapi Nggak merubah apapun dalam diri lo. karena waktu dia datang pun dia bilang, aku di sini aku cuma pengen ketemu kamu, aku jenguk kamu, aku mau pindah ke Bali, aku mau bawa anak-anak. Itu yang dia bilang. Jadi dari situ ya udah aku makin hancur, aku makin jatuh. Tapi aku lihat sisi positifnya adalah dia masih tetap mau datang, dia masih tetap mau lihat gitu loh. Mungkin Peduli lah. peduli betul ya, mungkin rasa sayang sebagai suaminya mungkin sudah hilang, tapi mungkin rasa sayang dan cinta sebagai melihat aku sebagai masih jadi ayah dari anak-anaknya, mungkin itu yang timbul di dalam diri dia. Oke. Bro, lebih nggak enaknya mana nih? Ketahuan selingkuh atau ketahuan pakai narkoba? Dua-duanya juga nggak enak. Yang mana yang lebih nggak enak sebenarnya? Yang mana lebih malu-maluin? Dua-duanya lah, dua-duanya sih. Tapi kayaknya yang selingkuh ini sih yang lebih parah, karena rame apa segala macem dan akhirnya menghancurkan karir gua, membuat gua susah untuk mencari pekerjaan. Seberapa hancur sekarang? Lumayan. Sekarang gua udah mulai agak-agak bisa berdiri sendiri, udah mulai agak bisa ini sendiri. Tapi setiap Dewi posting, setiap Dewi blow up segala macam hal tentang aku, ya akhirnya membuat orang jadi ingat lagi. Akhirnya membuat orang jadi tidak mau memberikan aku pekerjaan lagi. Jadi selama dia melakukan itu, ya dia tetap bakalan terus menghancurkan aku. Tapi aku tetap disuruh untuk membiayai keluarga. Jadi aku bingung juga nih. Lu ada biayain keluarga lu nggak sekarang? Iya, beberapa kali ya. Ada suatu cerita yang gue inget nih ya. Yang gue inget itu si Dewi cerita dengan gue lagi kan. Lu pada suatu hari habis podcast gue, lu datang ke rumah katanya dengan lusuh banget katanya, mau ketemu dengan anak. Lu ketemu dengan anak pada waktu itu sebelum lahiran ya. Terus Dewi memberikan karena kasihan dia kasih lu uang pada waktu itu. Dan after that lu pergi, lu party dengan teman-teman katanya. Enggak. Party yang mana? Party kapan? Di Nggak ada. Jaksel katanya. Party di Jaksel dengan si Oke, S itu. Em, Lu tawan ciuman lagi di situ.
Enggak sih sebenarnya itu tidak terbukti sih karena nggak ada foto dan videonya gue melakukan hal seperti itu karena itu rame-rame juga dan setiap gue pergi dan keluar gue nggak pernah keluar uang, gue selalu dibawa sama teman, diajak sama teman apa segala macam, jadi gue nggak pernah keluar uang sama sekali dalam hal itu. Jadi pada saat itu aku minta uang sama Dewi. Kenapa aku berani minta uang sama dia? Karena bulan April atau bulan Mei, Dewi sempat nggak punya uang pada saat itu. Uang dia nggak terlalu banyak dan akhirnya aku bilang, ya udah nggak apa-apa, jual aja mobil aku, kamu ambil uangnya semua. Dan akhirnya aku jual mobil aku, cash uangnya itu aku transfer semuanya ke dia. Oke. Lo waktu anak lu lahir nggak ada merubah apapun? Pastilah, pasti merubah semuanya lah. Pasti merubah semuanya. Dengan semua apa yang terjadi sama gue sekarang, setelah rehabilitasi yang gue jalanin, gue banyak berpikir, gue banyak berubah, gue banyak memikirkan tentang diri sendiri, apalagi sekarang gue cuma tinggal sama nyokap ya. Jadi gue lebih mendekatkan diri lagi sama agama juga. Ya, jadi gue jadi sering sholat. Tadinya gue gak pernah sholat. Artinya lo sekarang sudah jadi lebih baik? Sekarang gue sedang berusaha untuk berdiri lagi dan menjadi lebih baik lagi. Lo rajin sholat? Ya. Masih pakai narkoba? Enggak. Ketangkap lagi lo nanti lo. Enggak. Nanti kalau ketangkap lagi lo datang lagi ke sini. Kalau sampai gue melakukan itu lagi, udahlah. Udah mendingan gue di penjara aja sekalian gitu loh, nggak perlu. Kita ulang ya. Iya. Kalau lu sekali lagi ngelakuin itu pasti pakai narkoba atau lu positif urin? Terserah karena itu udah bukan gue gitu loh. Maksudnya mau di penjara mau apa segala macam gue pasti terima. Terakhir gue ngomong kayak gini dengan sama ini nih. Habis itu semenjara bener dia. Karena aman itu dia bisa sampai 3 kali karena dia menjadi bandar. Makanya akhirnya dia penjaranya lama nih. Oh iya. Betul. Jadi ada undang-undang baru yang dikasih sama Jokowi ini tahun 2021. Gue juga baru tahu. Jadi kalau misalnya barang buktinya itu di bawah 1 gram atau di bawah 10 butir atau obat-obatan di bawah 1 strip apa segala macam itu harus direhabilitasi. Tapi kalau udah di atas itu dan belinya di bandar itu pasti bakalan harus ditangkap semua dan dipenjara gitu loh. Nah kalau misalnya ini pas yang ketiga itu adalah kalau nggak salah dia menjadi jual beli juga gitu loh. Jadi makanya akhirnya di penjaranya lama gitu. Tapi lu janji nggak mau pakai lagi? Oh enggak. itu udah cukup sekali menurut gua dan menurut lu bisa cuma 1 kali? Apa? Bisa lepas gitu? Oh iya ya, karena itu dia gue bilang gue tidak ketergantungan gitu loh. Karena kayak pil ekstasi segala macam itu dilakukan cuma bisa di klub atau di tempat, di room atau apa segala macam gitu loh. Itu bukan sesuatu dan itu setelah itu ya udah kita tidak merasakan kita ingin lagi gitu loh. Beda sama mungkin yang bisa dilakukan hari-harian seperti itu mereka adiksinya tinggi. Kenapa? Karena mereka harus melakukannya. Itu jadi suatu keharusan kayak orang ngerokok, kayak orang minum gitu loh. Itu jadi suatu keharusan. Tapi kalau misalnya itu dilakukan karena rame-rame sama teman-teman, party, di acara, apa segala macam gitu loh. Dan lu janji nggak akan ngelakuin itu lagi? Dan gue janji gue tidak akan melakukan. Kalau temen lu ajak lagi? Gue bilang enggak, gue kabur. Kabur gue. Udah cukup. Gak asik udah lah cukup. Udah cukup digerebek sama polisi datang ke rumah. Udah kaget banget cuy, deg-degan banget. Serius. Suruh datang kamar mandi, tungguin di kamar mandi buat suri. Gitu. Lama banget. Aduh, enggak lah. Kok bisa ketahuan? Siapa cepunya? Itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu sampai sekarang. Tapi gue baru. Tapi lu bersyukur nggak ketahuan? Oh iya, gue sangat bersyukur gue ketahuan. Gue bersyukur ketahuan karena gue jadi banyak dapat belajar tentang hal itu. Jadi gue jadi apa ya? Bisa dibilang kayak lebih kenal dunia seperti itu. Kayak lo harus ke kantor polisi, lo harus ketemu dengan polisi apa segala macam. Mereka semuanya baik, mereka semua baik dan mereka semua tidak ada yang minta uang. Tapi direhabilitasinya pengalamannya luar biasa. Di situ gue ketemu sama senior-senior yang dewasa-dewasa, yang udah tua-tua, yang adiksinya yang tinggi gitu loh, yang mereka melakukan itu udah menjadi keseharian gitu loh. Tapi mereka semua bisa berhenti dan di situ mereka
merubah mindset gue untuk bagaimana caranya memandang hidup jadi lebih baik lagi lah gitu loh, intinya gitu. Oke. Dan akhirnya membuat gue mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi lu sekarang mau jadi orang yang lebih baik, Iya. beribadah, menjauhi narkoba, tapi tetap mau cerai. Ya. Tentang anak-anak, Anak-anak kita urus bareng-bareng ya. Walaupun hak asuh anak sekarang ada di Dewi, tapi dia juga berjanji untuk tetap berbagi anak-anak lah. Kapanpun aku bisa mau ketemu sama anak-anak, dia tetap kasih. seberapa dekat lu sekarang dengan anak-anak? Dan seberapa tanggung jawab lu sekarang dengan anak-anak? Lumayan deket sekarang. Kayak kapanpun ada waktu free apa segala macem, gue usahain ketemu sama anak-anak gitu loh. Walaupun gak di rumah, kayak gue ajak ke playground, gue ajak ke mall, apa segala macem, menghabiskan waktu sama mereka, berenang sama mereka gitu. Terus untuk tanggung jawab ya gue masih berusaha untuk memenuhi itu. Oke, karena lu masih lagi ngebangun kembali ya. Masih ngebangun kembali. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Seberapa benci lu dengan gue? Enggak, gue gak benci. Justru gue mau terima kasih sama lu karena gue denger dari Dewi, lu membiayai persalinan anak kedua gue. Jadi gue sangat berterima kasih sama lu, Dr. Richard. Udah membantu keluarga gue. Apalagi ngebantu Dewi juga. Jadi gue mau terima kasih sama lu. Sama-sama bro. Gue sebenarnya pengen berharapnya sih baik ya sebenarnya. Dari awal podcast tuh baik. Karena kan gue gak kenal lu ya. Gak kenal lu. Gue kan dapat pengalaman Lady dengan Randy kan. Dan mereka bisa bersatu kan. Kemarin itu, wah kalau bisa nih seru nih kayak gitu kan. Lu-nya bisa balik, istrinya Tengku Dewinya bahagia. Ya gue juga secara ininya kan juga seneng gitu kan. Semuanya sama-sama enak nih. Tapi kan ternyata nggak semulus yang gue bayangin. Betul. Karena yang gue bayangin juga. Yang gue lihat adalah banyak orang-orang yang di samping Dewi, yang ada di sebelah Dewi, mau itu temennya, mau itu saudaranya, mau itu netizen gitu loh. Itu yang akhirnya membuat Dewi berpikir untuk memantapkan ini semua gitu loh. Karena aku tahu Dewi tipikal orang yang takut untuk dibully, dia takut untuk apa segala macam. Mungkin orang-orang bisa bilang, apaan sih lu ngejilat ludah diri lu sendiri gitu loh, lu udah ngejelek-jelekin suami lu tapi akhirnya lu terima balik. Hal seperti itu mungkin bisa jadi sedikit merubah perspektif Dewi tentang hubungan kita dan pernikahan kita gitu loh. Jadi itu mungkin menjadi salah satu ininya juga, dan ada teman-temannya juga akhirnya yang bilang, mungkin beda sama Dr. Richard, mungkin Dr. Richard atau apa segala macam berharap untuk rujuk gitu loh. Tapi ada beberapa teman-temannya yang mungkin yang kontra juga, yang bilang ngapain lo masih harus terima dia, ngapain lo harusnya apa segala macam, hal seperti itu. Penyesalan terbesar dalam hidup lo apa sih? Kalau akhirnya gue harus merasakan apa yang gue rasakan dulu waktu gue masih kecil, karena bokap nyokap gue divorce juga, mereka cerai juga. Jadi gue udah ada pengalaman dalam hal itu juga. Mereka bercerai di saat gue masih kecil juga. Gue masih TK atau masih SD. Jadi menurut gue itu penyesalan terbesar gue adalah kita tidak bisa menjadi satu keluarga yang utuh sih. Kita harus maju, itu harus move on dengan dengan situasi yang seperti sekarang ini gitu loh. Tapi nggak ada yang tahu lah, kita nggak ada yang tahu. Mungkin setelah melewati proses ini semua segala macem, dan aku bisa membuktikan kalau misalnya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, diri yang lebih baik lagi, dan aku udah nggak egois lagi. Dewi pun seperti itu gitu loh. Jadi emosi, amarah segala macam kita hilangkan di dalam suatu hubungan, ya mungkin kita bisa balik lagi, kita nggak tahu. Dan kalau lu bisa putar lagi balik waktu, apa yang lu akan perbaikin dalam hubungan lu dengan Dewi? Apa ya? Kayaknya udah susah sih, karena kita udah coba selama beberapa tahun ya. Atau kalau bisa lu putar balik waktu, apakah Tengku Dewi masih orang yang akan lu pilih untuk nemenin hidup lu? Oh iya, kalau itu ya. Itu ya, karena berarti akan ada jawaban yang kedua yang tadi lu harus jawab tadi. Kalau ada putar balik waktu, apakah Tengku Dewi adalah orang yang akan tetap lu pilih menjadi istri lu? Lu jawab iya. Yes, dalam beberapa permasalahan dan dalam beberapa hal. Karena dia adalah wanita yang sempurna menurut gua dalam menjalin rumah tangga
dalam mengurus keluarga. Maksudnya dalam artian kayak dia bisa komunikasinya baik gitu loh. Tapi setelah beberapa tahun apa segala macam ya ada hal-hal yang membuat kita menjadi sama-sama egois pada satu sama lain gitu loh. Yang susah untuk dirubah juga sepertinya. Oke, thank you bro. Pesan deh terakhir. Kalau kamu mau kasih pesan untuk siapa nih? Untuk cowok-cowok kayak lo? Untuk Tengku Dewi atau untuk anak lo? Untuk Dewi sama anak-anak aja lah. Buat Dewi, gue minta maaf. Gue minta maaf karena gue udah nyakitin hati. Gue minta maaf karena gue udah melakukan hal-hal itu yang akhirnya membuat lu menjadi benci sama gue. Gue mau terima kasih karena lu sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Lu sudah berusaha untuk peduli dan untuk care setelah apa yang udah gue lakukan. Gue mau berterima kasih juga karena apa ya, udah berbesar hati lah, udah menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, dan gue yakin lu bisa menjalani ini semua, lu bisa mengambil keputusan semuanya sendiri tanpa ada bantuan dan tanpa ada obrolan dari teman-teman, saudara atau tekanan-tekanan dari yang lain. Bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi independent woman, bisa sukses. Gue yakin bisa sih. Terus buat anak-anak mungkin papa sayang sama kamu, sama kalian. Papa yakin di saat kalian dewasa nanti, kalian bisa memilih hidup kalian sendiri, kalian bisa berjuang untuk hidup kalian sendiri. Dan papa bakalan selalu dukung kalian, papa bakalan selalu support kalian, dan papa gak akan kemana-mana. Papa bakalan tetap ada buat kalian. Thank you.